Tidak akan menyerah untuk dia. Ini belum tidak akan menyerah dengan cintai jiwa raga pikiran tidak jauh juga kita tidak. Kalian sepakati dulu pertama-tama yang akan menjadi keyakinan keras itu apa? Atau itu Ya, silakan memberikan pendapat. Bertanggung jawab masuk? Ya, Masuk. bertanggung jawab atau menghargai waktu? Menghargai waktu. Berikut apa? tidak Mandiri. Ya. Mandiri. Yang berikut bergerak. Saling menghargai. Yang berikut apa? Kita buatnya usahakan jangan terlalu banyak biar kalian mudah mengingatnya. tidak menyerah. Ketika kalian terlambat, kita ingatkan kembali, oh keyakinan kelas apa yang pernah sudah kita sepakati bersama. Keterlambatan waktu dalam masuk kelas itu berarti masuk di dalam menghargai waktu, disiplin waktu, dan disiplin waktu. Yang berikut, kerjasama atau peduli lingkungan. Yang berikut, yang biasa kita merayakan ulang tahun bersama. Ada satu yang ulang tahun, kita rame-rame berdoa kemudian keyakinan 5. Cukup 5 keyakinan. Namun dari 5 keyakinan itu kalian tulis masing-masing item itu apa-apa saja. Saya mandiri dalam hal apa? Saya disiplin waktu dalam hal apa? Atau menghargai waktu dalam hal apa? Yang berikut, saya saling menghargai itu dalam hal apa? Kemudian, apa persahabatan itu harus buat apa? Peduli lingkungan atau kerjasama itu harus buat apa? Bisa? Bisa. Silakan kalian masing-masing tulis. Kemudian tadi ada beberapa item. Ada yang bisa tuliskan di papan? Yang ini dong, Pak. Pertama, saling menghargai. Ya. Saling menghargai itu dalam kotak pertama. Saling menghargai, silakan tulis di situ. Ya. Saling menghargai. Ya. Kotak berikut. Tulisakan garis supaya ada pemisahan. Ya. Yang berikut. Tadi apa? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Menghargai waktu. Ini kotak berikut. Menghargai waktu. Yang video tolong ambil dulu selesai. Oke. Yang berikut apa? Peduli lingkungan. Simpan di sini. Peduli lingkungan. Ya, silakan satu orang bisa tulis di situ. Orang tinggal di situ. Sudah, tulis di sini peduli lingkungan di papan. Bercanda aduh dikira capek. Tanggung jawab masih di menghargai. Yang berikut, apalagi? Persahabatan. Yopi, bang, Ini maksud tulis ke sana. Ayo Yopi. Ya. Persahabatan. Ada yang peduli silakan. Persahabatan dan langsung sekaligus dengan mandiri. Biar mandiri kan tulis.
Boleh. Belajar kerjasama masing-masing. Itu mencoba tidak perlu salah. Sudah? Oke. Sudah tulis semuanya? Sudah. Silakan masing-masing memilah yang sudah tertulis di situ, lalu tempelkan di situ. Kira-kira dalam poin itu mana yang masuk dalam saling menghargai waktu, peduli lingkungan, persahabatan dan mandiri. Oke. Maju satu persatu lalu tempelkan. Silakan. Maju satu persatu lalu tempelkan di masing-masing keyakinan yang sudah tertulis. Ya, oke. Menghargai waktu. Berikut. Silakan. Ya, saling menghargai. Iya, silakan tempel di persahabatan. Ya, Ibu. Ya, mandiri. Mandiri tuh. Ya, Berarti tidak menyerah. mandiri. Ya, boleh saling menghargai. Boleh tapi mandiri. Juga boleh. Ya. Persahabatan. Ya. Itu ada pada Apa sampai gitu? ya, silakan. Balik pegang. Balik tempat. Ya. Oke. Sudah? Sudah? Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Ya, mari kita memberikan apresiasi kita yang sudah berani membuat kesepakatan pada hari ini, dan ini yang kita yakini Ibu akan jadikan dokumentasi, dan untuk mulai dari besok dan seterusnya kita akan berpegang teguh pada apa yang sudah kalian tulis. Bisa? Bisa. Berani dengan apa yang sudah kita sepakati? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Berarti mari kita saling bekerja sama sehingga tidak ada yang pusing satu sama lain. Begitupun dengan saya sebagai wali kelas kalian, dan tentunya mengurus kalian 28 orang itu tidak gampang. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kalian bisa menjadi orang yang apa? Pertama, lebih bertanggung jawab. Kemudian ketika membuat kesalahan kita bisa kembali mengingatkan apa? Keyakinan kelas. Ya, jadi sekian kesepakatan kelas yang kali ini kita buat. Ya, terima kasih dan selamat siang. Waktu sebentar dan kami mencuri sedikit perhatian dari Bapak Ibu Guru. Maaf tidak ada snack. Kami hanya nebeng di tadi makan siang, numpang. Ya. Menyambung dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Barik itu berkaitan dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan
sekolah, ya, atau yang lebih dikenal dengan keyakinan kelas, ya. Itu ada lagi, mungkin kita sudah pernah dengar waktu MGMP di Montebello. Itu restitusi namanya, ada restitusi dan juga ada segitiga restitusi. Di mana penyelesaian sebuah persoalan mengenai tadi keterlambatan, soal kedisiplinan waktu, kemudian tentang terlambat mengumpulkan tugas atau tidak mengikuti ujian praktek, itu sebenarnya ada solusinya yang kita bisa selesaikan pakai ya melalui materi yang kami dapat lewat calon guru penggerak ini. Pak Putu mungkin sudah lebih tahu karena sudah lulus ya. Oh, sudah lupa ya Pak, apalagi Pak Firdes ya, karena kami masih dalam proses belajar, baru menyelesaikan satu paket, nanti ada paket kedua dan paket ketiga yang lebih banyak mencuri perhatian Bapak Ibu lagi. Jadi kami mohon kerjasamanya. Nah, di restitusi ini ada 5 posisi kontrol guru, di mana sudah sering kita alami sebenarnya. Pertama, penghukum. Keseringan anak-anak datang itu saya sendiri juga rasakan. Anak-anak datang baru muncul dari gerbang, cepat! Langsung mental anak jatuh. Iya, kita belum menanyakan kira-kira mereka datang terlambat itu karena apa. Ya, kita belum menggunakan materi ini, ya, atau langkah ini segitiga restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Itu biasanya anak-anak sudah membuat kesalahan, kita di dalam kelas itu pasti berbicara, saya sangat kecewa dengan kalian. Ya, yang pastinya anak-anak merasa sangat bersalah. Ya. Kemudian yang berikut, sebagai teman. Sebagai teman, ya, sudah pasti kita akan membawa diri ke mereka dan dekati mereka. Kira-kira ini seperti apa penyelesaiannya? Sehingga mereka tidak merasa bahwa saya diabaikan. Ya. Kemudian yang berikut sebagai posisi manajer. Ya, dan yang terakhir itu sebagai posisi pemantau. Ya. Manajer itu kita menanyakan kembali tadi keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Bari. Apa yang sudah kalian yakini di dalam kelas itu? Saling menghargai, disiplin waktu. Ya. Kemudian sebagai pemantau. Ya, di situ kita percayakan tugas dan tanggung jawab itu ke anak-anak sepenuhnya. Kita hanya sebagai pemantau. Ya, jadi kita mengontrol mereka. Yang kurang tinggal kita tambahkan. Kemudian kita tingkatkan. Ya, kaitan dengan itu ada 3 segitiga restitusi yang kita lewati. Pertama, langkah pertama, validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah ini, contoh, saya memberikan satu contoh ketika anak-anak terlambat. Ketika mereka sudah jauh-jauh dari hukum datang di sekolah, tidak seharusnya kita langsung dekati mereka lalu pukul atau jewel telinga mereka atau marah-marah. Ya, itu jujur, itu memang selama ini itu yang saya alami, yang saya buat juga. Namun setelah belajar ini ada sedikit perubahan. Ya, itu kita bisa dekati, tanya dulu. Ya, selamat pagi. Ya, kenapa terlambat? Ya, tanya dulu. Ya, mungkin bangun terlambat. Ya, bangun terlambat. Ya, kira-kira tidurnya jam berapa atau faktornya apa? Mungkin main game. Ya, main HP sampai tengah malam sehingga bisa datangnya terlambat. Ya. Ya, dengan itu, dengan cara itu kita bisa memberikan penguatan. Ya, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Waktu sekolah mungkin saya juga sering terlambat. Ya, perbaikannya seperti apa? Kembali ke keyakinan kelas tadi. Ya, kira-kira apa yang sudah kalian sepakati di sekolah atau di kelas ini? Ya, disiplin waktu. Ya, kita memberikan solusi dengan cara validasi tindakan. Ya, tindakan yang salah tadi. Ya, ke depan mungkin bisa lebih teratur lagi dengan mengatur waktu. Mungkin bisa dengan cara membuat alarm. Ya, mungkin juga bisa memberitahu orang tua, saudara supaya membangunkan Anda lebih seduh lagi supaya jangan terlambat datang ke sekolah. Ya, dengan bantuan-bantuan seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kembali tadi yang sudah disepakati. Kira-kira setelah Anda
disiplin waktu. Apa yang Anda tahu dari diri Anda? Oh, saya menjadi seorang yang penanggung jawab. Ya. Kemudian yang berikut. Tadi kembali ke langkah-langkah yang tadi, 3 langkah tadi, secara tidak sadar sebenarnya kita sudah lakukan semua. Pernah dalam kelas tidak mungkin kita langsung pempeleng atau pasti kita tanya dulu. Kenapa tadi kamu datang terlambat? Kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Pasti kita tanya dulu. Dan itu sering saya yakin. Ya, jadi kita tidak sebagai posisi 5 posisi kontrol tadi, ada kedua itu yang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu masuk dalam identitas gagal. Artinya kita masuk di seorang pendidik yang gagal mendidik peserta didik tersebut. Kemudian kalau 3 tadi sebagai teman, manajer dan pemantau itu berarti itu kita sudah menuju ke identitas sukses. Ya. Jadi mungkin informasinya singkat, padat dan jelas karena waktu kita sudah sangat sore. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mau mendengarkan kami. Shalom, selamat sore.